Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nadia dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah PPKN, dosen pengampu Ibu Roza Yenita, MPD. Berikut pemaparan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengetahuan atas kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang hubungan antara pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, serta hubungan antara pembukaan dengan Pancasila. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah tempat terdapatnya Pancasila sebagai filsafat negara secara formal, yuridis. Pembukaan 1945 terdiri dari 4 alinea, di mana setiap alinea kalau ditinjau dari segi isinya memiliki spesifikasi tersendiri. Selanjutnya ada pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ada negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atau atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ada negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, ada negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Yang terakhir, ada negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan proklamasi kemerdekaannya, yaitu dalam suatu naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama 10 bangsa Indonesia. Proklamasi pada hakikatnya memiliki dua makna, yaitu suatu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi tersebut. Artinya, mulai detik proklamasi tersebut, bangsa Indonesia menyusun negara yang merdeka yang memiliki berkedaulatan sendiri untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik pernyataan proklamasi pada alinea ketiga maupun tindakan-tindakan tentang pembentukan negara Republik Indonesia terinci sejak alinea ketiga. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat. Adanya tertib hukum Indonesia dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditemukan unsur-unsur yang menurut ilmu hukum merupakan syarat bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Selanjutnya C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Di dalam suatu tertib terdapat urutan-urutan susunan yang bersifat hierarkis, di mana Undang-Undang Dasar pasal-pasalnya bukanlah merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok dari Undang-Undang Dasar ataupun hukum dasar yang tidak tertulis, yang pada hakikatnya terpisah dari Undang-Undang Dasar atau hukum dasar yang tidak tertulis itu yang dinamakan pokok kaidah yang fundamental. Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka menurut ilmu hukum tata negara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Dan ada D.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkandung di dalamnya pokok-pokok pikiran yang intisarinya adalah Pancasila. Pada hakikatnya, merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, para penyelenggara partai, serta golongan fungsional, dan seluruh alat perlengkapan negara lainnya. Yang terakhir, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan kuat dan tetap sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah oleh siapapun. Terlekat pada kelangsungan hidup negara, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar, rangka, dan suasana bagi kehidupan negara dan tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini, isi yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bila mana dirinci secara sistematis merupakan suatu kesatuan yang bertingkat dan berfungsi sebagai dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pemaparan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.